Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Jamaah pengajian kitab Al-Hikam yang dikasihi dan semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akan sambung pada kata mutiara yang kelima bersamaan dengan muka surat 27, yaitu tanda-tanda tertutupnya mata hati. Oleh Ibnu Athaillah Al-Askandari rahimahullahu ta'ala alaih dalam kata hikmah beliau dan ucapan beliau mengenai tanda-tanda tertutupnya mata hati, beliau mengatakan ijtihaduka fima dhaminalaka wa taksiruka fima tuliba minka dalilun alan timasil basirati minka, yang artinya kegiatan Anda pada menghasilkan sesuatu yang telah terjamin untuk Anda. Di samping itu Anda meninggalkan sesuatu di mana Anda telah dituntut atau diperintah untuk mengerjakannya adalah menunjukkan atas butanya dan tertutupnya mata hati Anda. Untuk memudahkan, saya terjemahkan dalam bentuk lafziahnya. Ijtihaduka, kesungguhan-kesungguhan kamu, fima dhaminalaka, pada mendapatkan sesuatu yang telah terjamin untuk Anda. Wa taksiruka, dan taksir itu lekenya kamu fima tuliba minka, dari melakukan perkara yang diperintahkan kepadamu. Dalilun adalah tanda alan timasil basirati minka, butanya atau tertutupnya mata hati Anda. Titik. Kata-kata hikmah ini insya Allah dengan izin Allah, dengan pertolongan Allah, dengan hidayah Allah, dengan panduan Allah yang diberikan oleh Allah kepada kita atau kepada murid yang sama-sama mengaji Al-Hikam dan mendapatkan kata mutiara ini, akan dapat memposisikan atau dapat meletakkan dirinya dan hatinya menuju kedudukan yang benar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kerana kita bila melakukan kebaikan di atas dasar keinginan, bukan di atas dasar perintah Allah Ta'ala, berarti kita masih lagi terpedaya dengan kepentingan pribadi kita, bukan khidmat kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti seorang pekerja yang bekerja dengan majikan, orientasinya adalah untuk kepentingan dirinya, bukan untuk majikannya, untuk mendapatkan upah, untuk mendapatkan gaji, belum ke tingkat untuk khidmat kepada majikan. Antara yang bekerja dengan yang tidak bekerja, tentu lebih baik yang bekerja, walaupun tingkatan kebaikan itu masih ada yang lebih baik dari apa yang ia melakukannya. Dalam kata hikmah ini juga, orang dituntut untuk
bersungguh-sungguh. Bersungguh-sungguh menjadi hamba Allah. Itu yang tepat, insya Allah. Tetapi kadang orang bersungguh-sungguh untuk mendapatkan sesuatu yang telah dijamin oleh Allah. Coba sama-sama direnungkan. Bersungguh-sungguh mendapatkan sesuatu yang telah dijamin oleh Allah. Saya bawa ke pekerja tadi. Seorang pekerja sudah ditetapkan oleh majikannya gajinya. Andaikan gaji itu 5.000 ringgit atau 10.000, ia bersungguh-sungguh untuk mendapatkan gaji itu. Padahal gaji itu sudah ditetapkan oleh majikan untuk dia. Begitu juga orang bersungguh-sungguh untuk mendapatkan sesuatu yang telah dijamin oleh Allah Ta'ala kepadanya. Dalam urusan rezeki, dalam urusan umur, dan urusan-urusan yang hubungannya langsung dengan Allah. Salahkah orang itu jika bersungguh-sungguh untuk mendapatkan sesuatu yang telah dijamin oleh Allah Ta'ala untuknya? Ini bukan perkara salah, ini adalah perkara hakikat. Karena ketika seseorang bersungguh-sungguh untuk mendapatkan sesuatu yang telah dijamin oleh Allah Ta'ala untuknya, berarti ia terhenti. Terhenti berarti tertutup. Terhenti untuk mesra atau untuk sampai kepada yang memberi jaminan terhadap dirinya. Sehingga harus disertai dengan kemampuan yang Allah Ta'ala beri untuk melaksanakan perintah-perintah Allah Ta'ala. Jika tidak disertai kesungguhan untuk melaksanakan perintah, itulah tandanya tertutup mata hati seseorang dalam memandang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya buatkan contoh lagi. Seseorang yang bekerja dengan majikan, ia berusaha untuk mendapatkan gaji atau upah yang telah ditetapkan atau dijamin oleh majikannya. Kemudian ia sertai dengan kesungguhan dalam bekerja yang menjadi tanggung jawab yang diserahkan oleh majikan kepadanya. Itu tandanya hidup mata hatinya. Tapi kalau ia mengejar gaji, upah yang telah ditetapkan oleh majikannya, akan tetapi ia tidak bersungguh-sungguh untuk melaksanakan tanggung jawab yang telah diberikan oleh majikan kepadanya, itulah tanda tertutupnya mata hatinya. Sekarang kita bawa kepada Allah. Memang tidak layak kita membahasakan kerja dengan Allah. Akan tetapi dengan tujuan memudahkan untuk difahamkan, kadang harus pinjam bahasa itu manusia kerja dengan Allah. Selayaknya orang bekerja itu mendapatkan upah, maka orang yang kerja dengan Allah pasti akan dapat upah dari Allah. Kemudian bahasa itu diperhalusi khidmat kepada Allah. Siapa yang khidmat kepada Allah, maka ia akan mendapatkan bagian yang ditetapkan oleh Allah Ta'ala kepadanya. Jadi muslimin dan muslimah, ijtihaduka fima dhamina laka,
harus kita sikapi dan kita rasai kesungguhan kita untuk mendapatkan sesuatu yang Allah Ta'ala jamin, harus kita sertai dengan kesungguhan melaksanakan suruhan dan perintah Allah. Apa saja yang kita inginkan dari sesuatu yang telah dijamin oleh Allah. Sebagaimana kita ingin sehat, kita ingin murah rezeki, kita ingin ini, apalah yang kita inginkan, bahkan semua yang kita inginkan. Saat kita perhatikan diri kita sendiri terhadap keinginan, yang manakah keinginan kita itu yang murni karena Allah? Dan yang manakah keinginan kita yang dipengaruhi dengan keinginan nafsu ataupun kepentingan pribadi? Kebanyakan dari kita, termasuk juga saya, kadang-kadang jika tidak kita teliti, atau tidak kita perhati, atau tidak kita saring, atau tidak kita pilah-pilah, atau kita cari, atau kita asing-asingkan, hampir kesemua keinginan adalah kepentingan nafsu kita. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha tahu bagaimana membimbing hamba untuk mengurangkan kepentingan nafsunya dan lebih atau berpindah kepada khidmat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Biasanya adalah orang itu diuji oleh Allah Ta'ala dengan kesulitan, diuji oleh Allah dengan kesusahan dalam bentuk ujian harta benda, ataupun ujian sakitnya, ataupun ujian permasalahan hidupnya, agar supaya pernah merasakan sesuatu yang diinginkan Allah Ta'ala beri dengan sesuatu yang tidak diinginkan. Saya ulang, sesuatu yang diinginkan Allah beri dengan sesuatu yang tidak diinginkan. Saat Allah beri sesuatu yang tidak diinginkan, sedangkan dia menginginkan sesuatu, Allah latih dengan diberi sesuatu yang tidak diinginkan, tetap ia menyembah Allah, tetap ia khidmat kepada Allah. Berarti terbuka dan selalu terbuka mata hatinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh itu, tidak semua yang kita inginkan itu Allah Ta'ala beri dengan sesuatu yang kita inginkan. Kadang Allah memberi dengan sesuatu yang tidak kita inginkan supaya kita terlatih ataupun supaya kita beralih, bukan untuk memuaskan nafsu kita ataupun memperturutkan nafsu, tetapi melatih dan dilatih dan akhirnya terlatih untuk memenuhi keinginan atau kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tentunya bukan sehari dua ya untuk dapat seperti yang dikatakan dalam kata hikmah ini ya. Dengan beberapa kali dan berkali-kali Allah Subhanahu wa Ta'ala membuat kita senyum. Berkali-kali pula Allah Ta'ala menguji kita untuk menangis. Berkali-kali Allah memberikan kita suka dan berulang pula Allah menjadikan kita duka. Dalam berulang-ulang itu akan jadi pelajaran dan akan dapat membuat kesimpulan seperti yang dikatakan oleh Ibnu Athaillah, kesimpulan dalam hidup
ijtihaduka fima dhamina laka wa taksiruka fima tuliba minka dalilun alam timasil basirati minka. Menuntut atau bersungguh-sungguh untuk mendapatkan sesuatu yang telah dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedangkan ia tidak bersungguh-sungguh dalam melaksanakan perintah Allah. Nah, perintah ini jangan hanya dihubungkan dengan syariat, artinya perintah sholat, puasa, zakat, tidak hanya itu, tetapi adalah semua ketentuan Allah Ta'ala adalah merupakan perintah Allah. Karena dalam menyikapi dan menghadapi ketentuan itu kadang manusia terpaksa menerima, kadang manusia suka menerima, kadang manusia redha menerimanya. Contoh, turunnya air hujan. Saat turun air hujan, bila ada kepentingan terhadap air hujan, suka dia. Tapi jika tidak ada kepentingan, merasa tidak ada kepentingan, walaupun sebenarnya ada kepentingan, ia tidak suka. Hujan datang, ia berkata, hujan lagi. Ya. Semalam dah hujan, sekarang hujan lagi. Ya. Jadi, ketentuan Allah Ta'ala dihadapi dengan kecewa. Atau ketentuan Allah dihadapi dengan suka. Atau ketentuan Allah dihadapi dengan redha. Nah, di sebalik ketentuan itu pasti akan ada perintah. Perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk Allah, dalam arti untuk khidmat kepada Allah. Di manakah kita dan yang manakah kedudukan hati kita saat kita terima ketentuan Allah, kemudian ketentuan Allah Ta'ala tersebut menyuruh kita untuk terima tanggung jawab amanah yang diserahkan oleh Allah Ta'ala kepada kita, dan kita laksanakan perintah itu dan ketentuan itu dengan kesungguhan selayaknya sebagai hamba Allah, bukan selayaknya sebagai manusia, sebagai suami ataupun sebagai istri ataupun sebagai pemimpin ataupun sebagai majikan dan lain-lain. Sukacita juga saya berikan pendekatan, ya. Seseorang meminta, Masya Allah, contoh ingin punya keturunan, ia minta ke Allah, minta kepada Allah. Ada yang diberikan oleh Allah, ada yang tidak diberikan oleh Allah, atau yang lebih halus, belum diberikan oleh Allah. Sama-sama berkeluarga di tahun yang sama. Ada yang sudah diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala keturunan, ada yang belum diberi oleh Allah Ta'ala keturunan. Yang diberi oleh Allah Ta'ala keturunan berarti ia mendapatkan ketentuan yang telah ditentukan oleh Allah, bagian yang telah ditetapkan oleh Allah Ta'ala untuknya. Dengan keturunan itu, ia merasa mendapatkan sesuatu yang dia inginkan, dan ia bergembira dengan sesuatu yang dia dapatkan. Ada dua. Dia merasa mendapatkan sesuatu yang diinginkan. Dua, dia merasa bergembira dengan sesuatu yang diberikan. Saya ulang. Dia merasa mendapatkan sesuatu yang diinginkan. Dua, dia merasa gembira dengan sesuatu yang didapatkan. Coba dua bahasa ini saya jadikan satu. Dia merasa gembira dengan sesuatu yang ditentukan. Kalau bahasa yang tadi, dia merasa gembira dengan sesuatu yang diberikan.
Sesuatu yang diberikan itu bahasanya ditukar sesuatu yang ditentukan. Agar supaya dia tidak merasa lebih baik dari orang lain yang belum mendapatkan. Supaya tidak merasakan lebih pandai dari orang lain yang belum mendapatkan. Ia mendapatkan itu karena sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Episode berikutnya, orang yang mendapatkan sesuatu yang Allah Ta'ala tentukan akan berhadapan dengan perintah. Jaga anakmu, bimbing anakmu, didik anakmu, ajari anakmu. Berbeza pula yang belum diberi oleh Allah Ta'ala keturunan. Tidak ada perintah bagi Allah, baginya untuk mendidik, mengasuh, mengajar. Karena belum diberikan oleh Allah. Yang diberikan oleh Allah ada kewajiban. Kadang-kadang kewajiban ini menjadi beban. Berapa banyak orang tua menangis karena anaknya. Kalau kita evaluasi, dulu yang minta siapa? Yang berkali-kali angkat tangan doa itu siapa? Tapi di sebalik itu juga berapa banyak orang tua yang senyum melihat anaknya. Juga berapa banyak pula yang dijadikan oleh Allah Ta'ala kadang senyum, kadang menangis melihat anaknya. Andaikan ada pilihan, lebih baik mendapat atau tidak mendapat. Kalau tidak mendapat, tidak pernah nangis karena anak atau senyum karena anak. Yang mendapat akan pernah merasakan itu. Karena hidup tidak ada pilihan, maka kita harus netralkan diri kita ini. Dengan bahasa yang pernah saya sebutkan dulu, tapi dari bahasa Jawa. Nek iyo mosok ora, nek ora mosok iyo. Kalau iya takkan tidak, kalau tidak takkan iya. Ini bahasanya orang tua-tua dulu yang nggak hafal Quran, ya tidak hafal hadis, tapi dia dapat merasakan hidup itu seperti itu. Kalau memang bahagianya pasti akan sampai. Kalau tidak, kita kejar, kita perah keringat sekalipun tidak akan dapat. Habis harus bagaimana? Tengah-tengah. Dalam ikhtiar dan usaha, tetap kita harus serahkan kembali kepada Allah. Dalam berserah, tetap harus kita usaha dengan maksimal, dengan kekuatan dan kemampuan yang diberikan oleh Allah Ta'ala. Sehingga dalam posisi tengah-tengah itulah sifat manusia, ada rasa harap, ada rasa takut kepada Allah. Muslimin dan muslimah, sungguh saya mohon maaf ya, tak dapat panjang untuk pagi ini, sudahlah agak lambat sedikit ya. Akan tetapi juga tidak dapat untuk saya panjangkan karena pada pagi ini saya diperlukan untuk ke makam satu waliullah namanya Habib Abdurrahman, panggilannya Mbah Santren ya, panggilannya, dan itu baru dibina di sekitar 5 tahun ini oleh Maulana Habib Lutfi, dan anak saya akan pergi ke Turki sambil menunggu visanya, karena visa untuk ke luar negara dengan kondisi setelah pandemi ini ada beberapa proses yang harus dilakukan. Ini saya suruh bertapa di sana ya, artinya bertapa itu ngaji sehari hatam berada di sana, dan pagi ini diperlukan saya untuk ke sana. Maka saya cukupkan ini terlebih dahulu. Sekali lagi, kata mutiara yang kelima ini mengajak kita untuk tengah-tengah. Allah berikan kuat, semangat. Karena satu ketika nanti kita tidak kuat. Allah berikan sehat, semangat. Karena satu ketika nanti kita tidak sehat. Allah berikan cukup, kita gunakan ya, di jalan Allah.
karena satu ketika nanti kita akan dikurangkan oleh Allah. Jadi kita harus dan semoga pandai dalam menyikapi diri kita sendiri, bukan menyikapi orang lain. Dan yang paling tahu tentang kita adalah kita dan Allah Ta'ala. Cukup ini kita akhiri bersama dengan baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma rizukna ilman nafi'a wa amalan salihan maqbula wa rizqan halalan tayyiban wa syan mubarakan. Allahumma atina binurika ilaika wa akimna bisidki ubudiyati baina yadayka wa alimna min ilmikal mahzun wa sunna bisirri ismikal masun. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Kurang lebihnya mohon maaf. Adanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.